Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Al-Usratul Muslimatu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Afidatun Nisa, 2 Muhammad Wildan Arif, 3 I'anatur Roziqoh, yang keempat Seta Arumurti. Saya akan menjelaskan tentang Al-Usratul Muslimatu, keluarga muslim. Innal manhajal ladzi wada'ahul Islam, kurikulum yang ditetapkan oleh Islam. Wal khitatul fiqhiyatal lati a'addaha lil usratil muslimatin tadau jawaban likulli qadiyatin fi hayatiha, dan kampanye jurisprudensi yang disiapkan oleh keluarga muslim memberikan jawaban atas setiap masalah dalam hidupnya. Faqad ja'ala hayataha taqumu ala qaidatin tsalitsatin la naqudu fiha, karena menjadikan hidupnya berdasarkan pemimpinnya yang ketiga tidak dinarasikan. Kamak tadut hikmatullahi ta'ala ayyakuna zawaju sabila liwujudid dariyati, sebagaimana hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa mensyaratkan bahwa perkawinan menjadi jalan eksistensi keturunan. Walidzalika ja'alal Islamu zawaja mitsaqan bainar rajuli wal mar'ah wa jalalahu syuruta dhahirah. Oleh karena itu, Islam telah menjadikan pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan, dan sudah dibuat syarat-syarat yang jelas untuk itu. Famuddatuhu baqiyatun bainahuma ma lam tahdus riddatu aw talaqu aw mautu wa bidzalika yakunu talaqu faskhon li hadhil mitsaq wa qadar riddatu wal mautu, dan sudah sehingga durasinya tetap di antara mereka kecuali ada kemurtadan, perceraian atau kematian, dan dengan demikian perceraian adalah pembatalan perjanjian ini juga kemurtadan dan kematian. Wa qadiqtadat syari'atullahi ta'ala antus ta'dhanul mar'atu qabla zawajiha bikron kanat am tayyiban. Hukum Tuhan Yang Maha Kuasa mengharuskan wanita meminta izin sebelum menikah, baik perawan atau wanita. Kama khudidat hoyyatu minaz zawaji biqaulihi ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddata warahmah. Dan tujuan pernikahan ditentukan oleh firman Yang Maha Kuasa, dan dari Dia bahwa Dia menciptakan untuk Anda sendiri suami untuk tinggal bersama, dan Dia bercinta dan belas kasihan antara Anda. Ar-Rum 21. Wala syakka an hadhil hoyata musamma qur'aniyyu jadidun. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan ini disebut pengkajian baru. Wa nahiyallahu ta'ala 'aniz zina, dan Allah melarang zina. Li'annahu laisa sabila shahiha liwujudid dzurriyyati wal auladi. Qala ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itu bukan cara yang benar adanya keturunan dan anak-anak. Allah berfirman, dan janganlah mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra 32. Wa huddidat syariatul islamiyatu huquqaz zauji wa zaujati wal auladi. Ini mengidentifikasi hak-hak Islam untuk prosedur keamanan sebagai suami dan istri dan anak-anak.
Fannafaqatu wal mahru wa isti'danul mar'atu qabla zawaji kullu dalika min huquqiha wal qiraru fil baiti. Mas kawin dan wanita sebelum meminta izin untuk menikahi semua hak mereka dan keputusan ada di rumah. Wa tarbiyatul auladi min miwajibatiha qala ta'ala wa qarna fi buyutikunna. Dan membesarkan anak adalah salah satu tugasnya. Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Al-Ahzab 33. Wa khurujiha min baitiha duna idnuzujiha khot'an. Dan dia meninggalkan rumahnya tanpa izin adalah sebuah kesalahan. Immal mirathu faqad dhamnal islamu nasibar rajuli wal mar'ati wal auladi wal banati minhu qala ta'ala lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mengenai warisan, Islam telah menjamin bagian pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan darinya. Allah berfirman, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuni mimma qilla minhu aw katsura nasibam mafruḍa. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. An-Nisa 7. Wat-tolaqu bisifatin amatin yadurru bimaslahati dzurriyyah. Dan perceraian pada umumnya merugikan kepentingan keturunan. Wa ziyadatu ala dzalika yadurru bimaslihatil ummah wa qad ja'atil adillatu sabitu minal qur'ani wa sunnati tahaddadu kaifiyatatu. Dan lebih dari itu merugikan untuk kepentingan umat. Bukti kuat telah datang dari Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan bagaimana itu. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi faqala abghadul halali ilallahi talaqu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya membenci apa yang diizinkan kepada Tuhan dan bersabda, saya benci apa yang diizinkan kepada Tuhan adalah perceraian. Bacaan Arab Muslim 57-171. Selanjutnya materi mengenai khobar yang berupa sifat yang berupa jumlah ismiyah. Di kotak ini sudah terdapat 3 contoh khobar yang merupakan khobar yang berupa jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtad an-nikahu syurtuhu khamsun. Nah, di sini mubtada'nya itu berupa mufrad an-nikahu, mufrad tunggal, dan khobarnya harus mengikuti mubtada'. Jadi khobarnya pun juga tunggal. An-nikahu itu adalah mubtada', syartuhu khamsun itu adalah khobar yang berupa khobar jumlah ismiyah. Selanjutnya contoh az-zawju waz-zawjatu ta'awanuhuma fil khairi. Az-zawju dan waz-zawjatu itu adalah 2, jadi tasniyah, maka khobarnya pun juga mengikuti mubtada'nya, jadi tasniyah. Khobarnya itu ta'awanuhuma. Nah, huma itu kembali pada zaujun dan zaujatun. Az-zawju waz-zawjatu itu mubtada', ta'awanuhuma fil khairi itu adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ketiga adalah
jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah jamak yang berupa perempuan. Contohnya an-nafaqatu wajibatuha lirrijali. An-nafaqatu itu mubtada yang berubah jamak muannas salim. Wajibatuha lirrijali itu adalah khabar yang berupa khabar sifat jumlah. Wajibatuha, hanya itu kembali, itu adalah dhamir yang kembali pada an-nafaqatu.